Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Oyame Amalongo. Kali ini saya kedatangan paket dan langsung saya unboxing ya. Ini email HY yang warna grey. Saya beli di harga apa? Paket 2 baterai ya, full set. Ini 390-an. Hampir 400. Oke. Nggak pakai koper ya, dia hanya dos. Oke, ini saja MLHY M60 Pro Grade Lithium Drill. Oke, torsi di 60 Nm. Voltase di 21 volt. Power di 550. Speed sampai 1800 rpm per menit. Jaknya 10 mili. Nah, ini maksimal torsinya di 60 ya. Oke, ini ada selling point yang lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, saya langsung buka. Bukanya dari mana nih? Oh, harusnya dari sini sih. Mana sih? Oh, dari atas. Oh, bukanya gini tuh. Oke, ini buku manual booknya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dibaca-baca ya. Ini bonus-bonusnya. Ada mata bor. Ya, paling juga tidak dipakai nih. Karena gampang patah sih. Udah pernah saya coba. Oke, ini baterainya. Ini baterainya 2 ya. Ini tulisannya 2.0. Atau ini 2AH atau bukan, tapi saya sudah buka. Teman-teman bisa cek di video saya yang MLE sebelumnya yang dapat yang warna biru ya. Itu dapat baterai kayak begini juga. Isinya itu 1300. Oke, dapat charger di 1 ampere. Ada yang Cina. Nah, terus kita lihat bornya. Cukup lah. Tapi tidak dapat koper. Lebih murah yang lama, tapi ada kopernya. Ini yang baru. Kita lihat saja dulu. Oke, saya pasang baterainya sekalian. Agak longgar ya. Agak longgar. Ini kita lihat ada bezel clipnya, finishingnya. Ini yang hitam rubber ya, yang abu-abu baru plastik. Ini torsinya, selektor torsi. Lumayan enak sih. Sampai torsi 25 ya. Oh, ini kurang ini. Bukan kurang, ini kurang kupingannya saja. Ini kurang kupingan. Oke, enak. Nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Pikirnya aku belum nempel baik-baik ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini sudah emboss. Tombol kiri kanannya. Ini lampunya, lampu ini sudah delay ya. Kurang respon. Ya, kurang respon. Nah, terus apalagi ya, finishingnya ini sudah lumayan lah, tidak buruk.
Oke, saya coba yang ambil MLA yang lama ya. Nah, kita bandingkan. Oke, ini MLA yang lama, yang warna biru, tapi kalau pemilihan dapat baterai ini ya. Kita lihat dari atas dulu, kerancaknya masih sama di 10 mili. Terus selektor torsinya berubah. Dia ini yang baru tuh, yang warna grey di sampai 25, sedangkan di MLA yang lama tuh sampai 20 saja ya. Terus bedanya di kupingannya ya. Kalau ini ada kupingannya, yang lama, yang warna biru. Terus warna grey ini tidak ada kupingan. Nah, oke. Dari keduanya, ya agak beda juga sih. Teman-teman kalau bisa lihat, ini rubbernya itu kayak ada tekstur ya. Teman-teman bisa lihat warna hitam ini, rubber ini kayak ada tekstur di atas. Sedangkan di sini rubber sampingnya itu polos. Hanya ada tekstur di bagian bawahnya, pas digenggam. Oke, dari keduanya teman-teman bisa lihat bodinya atasnya juga beda ya, agak beda. Oke, ini belt clipnya mantap ini, langsung. Ini kan biasa dibilang buat pakai palu ya, tapi saya nggak sarankan. Hanya boleh mungkin di bawah 1 inci ya. Terus lampu indikator baterainya di bawah ya. Tipe baterainya masih sama, tipe LXT juga. Oh, bedanya juga ini. Kalau yang kemarin ini, yang lama punya ini agak besar, agak panjang ya, agak panjang ke sini. Terus ini agak kecil. Hanya saja ini lebih pas buat saya walaupun kecil, karena dia lebih tinggi. Teman-teman bisa lihat nih. Oh, itu kelihatan lebih tinggi ya. Ya, bisa lihat ya, lebih tinggi. Ini kayak langsung, nah, kelihatan kan? Lebih tinggi, lebih enak ini karena lebih tinggi. Walaupun dia lebih kecil ya. Itu saja sih, nggak ada beda-beda yang lainnya lagi. Sedikit beda dari bagian sini saja yang mirip, bawah. Ini pun di sini beda juga. Oke ya. Saya tes RPM dulu. Oke. Kita cek tes RPM di speed 1. Speed 1 ya. Di 300 terus juga berapa nih? Nah, di 390-an, tidak sampai 400. Speed 2. Lari-lari. Di 1200-an. Tergolong rendah ya. Oke, itu saja. Kayaknya nggak ada lain lagi kita mau bahas. Oke, saya langsung ke uji performa saja. Oke, saya masuk ke mode penyekrupan. Saya coba di angka torsi 6 ya, di skrup 1 inci.
Ini kayu matoa ya. Over sekali, saya turun lagi. Terlalu kuat, kurang. Tadi kayaknya memang 6 ya, 6 pas. Saya naikkan ke ukuran 1,5 inci ya. Kurang. Saya main di torsi 10. Oke, masih sedikit kurang ya. Saya naikkan ke 13 di skrup 1,5 inci. Nice. Saya naikkan ke ukuran 2 inci, tapi saya naikkan torsinya ya. Saya naikkan torsinya di 16. 16 terlalu over. Saya turun ya ke 15. Di skrup 2 inci. Oke, sudah bagus. 16 atau 15 bagus ya di skrup 2 inci. Saya naikkan lagi ke skrup 2,5 inci. Tapi samain di torsi. Coba di 19 aja dulu. Kurang. Di 21. Oke, 21 ya, tipis-tipis lah. Saya kasih torsi maksimalnya. Teman-teman bisa lihat torsi maksimalnya di 25 ya. Di skrup 3 inci. Oke, bisa ya. Skrup 3 inci sudah masuk, mantap. Saya lanjut ke skrup dex ya, di ukuran 4 inci. Skrup dex ukuran 4 inci. Oke, harusnya ini sih tembus, karena ini juga lebar ke bawah itu 10 inci. Bismillah. Oke, di 4 inci skrup dex dia tidak mampu ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini skrup dexnya terlalu besar juga. Saya coba mode bor ya, ya sudah pasti bisa, tapi saya cuma cabut. Oke, saya lanjut ke mode bornya. Oke, saya masuk mode bor, mata bor auger bit ukuran 10 mili, speed 2 ya. Saya coba duluan. Oke, agak longgar ini. Nice, mantap nih. Sabar. Nice. Saya naikkan ke ukuran 12 mili karena ada 13 mili juga, tapi saya coba masih di speed 1 ya. Bismillah. Mata bor ATS ini kurang tajam ya, saya rasa.
agak lama. Coba saya naikkan ke, saya pindah mata bor tapi langsung ke ukuran 13 ya. Ini merek Benz. Belum tajam ya. Saya bikin lubang baru. Oke, nggak mampu. Saya pindah ke gear 1 ya. Kayu matua. Nice. Saya ganti ke ukuran 16 mili. Mili. Oke, 16 mili dia tidak mampu ya. Tapi memang seperti saya bilang 16 mili itu mata bor saya juga agak tumpul ya. Saya coba cari 16 mili yang lain, tapi juga sama nggak temukan saya. Ini 16 mili ya. Oh ini 16 mili juga. Kayaknya masih dua-duanya tumpul ini. Wah, teman-teman lihat kapasitas baterainya masih penuh ya. Entah di atas, entah di bawah. Bismillah. Tidak mampu. Ya, kejadian lagi dia tidak mau nyala ya. Saya tekan-tekan. Coba lepas baterainya. Pasang ulang. Oke, nice, tembus ya. Ini yang agak tumpul ini. Oke, saya naikkan ke ukuran 19 mili. 16 mili ku tadi satu yang tumpul. Yang ini tumpul ya. Oke, sepertinya memang masalahnya ini di baterai kayaknya. Coba saya pinjam baterainya si baterai lain ya. Coba sebentar. Ukuran 19 mili speed 1. Oke, mati. Kayaknya nggak nyala lagi nih. Tuh, teman-teman bisa lihat nggak nyala lagi. Saya coba cabut, pasang lagi. Nih sama, nggak nyala, masih nggak mau. Oke, tembus ya. Mati lagi, nggak mau nyala. Saya penasaran, saya coba pakai baterainya APR ya, APR lagi G-Tools yang kapasitasnya 1500. Kok nggak mau?
Saya coba ulang. Kalau dia mati terus saat obornya mati ya, terus dia nggak nyala lagi, mungkin masalahnya bukan di baterai. Coba ya, bismillah, ukuran 19. Oke, mati ya. Mudah-mudahan dia masih bisa. Kalau dia bisa, ini ada kemungkinan baterainya ya. Ada, bukan ternyata. Bisa teman-teman lihat. Ini mesinnya sudah mulai hangat. Nggak mau. Indikator baterainya di sini masih nyala. Oke, bisa ini. Nih, masih nyala. Kayaknya overheat ya. Sepertinya itu menandakan dia panas, akhirnya mati ya. Kemungkinannya sih gitu. Ini baru bisa. Tidak mau ya, yakin. Sepertinya memang ada fitur overheat di dalam ini, bukan baterai ya, saya rasa, karena saya pakai baterai Ampere juga dia begitu. Saya ukur suhunya coba. Di 39 ya, di bisinya agak hangat. 43, 46, 51, 43, 54, di sini tuh 54. Ini ada fitur ininya nih. Bolehlah. 46 sejauh ini, yang 5 berapa tadi? Lupa saya. Oke. Sekitar 50 yang paling tinggi, makanya saya rasa ada fitur overheatnya nih. Jadi tiba-tiba dia mati. Oke. Saya akan masuk langsung ke kesimpulan ya. Sorry guys, saya lupa mau di hammernya. Saya masuk kesimpulan aja. Ini mata bor beton ukuran 6 mili. Bisa sih 8 mili, tapi lebih baik cari aman. Saya main di mode impact ya, speed 1 langsung, mata bor beton ukuran 6 mili. Bismillah. Hancur. Hancur sebelah sininya. Nggak apa-apa sih, sudah lumayan. Teman-teman bisa lihat ya, ini batu. Ini tuh batu. Oke lah, saya masuk ke kesimpulan. Mantap nih batu dia. Oke, sebelum saya masuk ke kesimpulannya tentang MLAY warna grey ini, ada baiknya saya lupa tadi awal-awal video saya timbang ya. Oke, saya timbang ya. Tanpa baterainya dulu di 346 gram. Terus unitnya saja di 886 gram. Pakai baterai dia dapat di 1 kilo 232 gram ya. Oke, itu saja. Oke, kesimpulan saya pertama ya, soal MLAY ini yang grade di mode penyekrupan ya.
Dari segi torsi untuk penyekrupan, memang ada yang saya rasa kenaikan ya, kenaikan tenaga. Bahkan di ukuran 3 inch bisa tembus. Kemarin yang Melawai warna biru enggak, dia hanya mampu di 2,5 inci. Itu pun sudah kewalahan. Kalau ini sudah cukup di 3 langsung dia pas, sudah mantap. Terus untuk mode kayu, pengeboran kayu dengan hammernya itu, untuk tembok, saya rasa itu nggak ada perbedaan ya di MLHE warna biru. Terus dengan di sini tuh sama di warna grey. Jadi yang berubah dari ini sisi tenaganya di mode penyekrupannya saja. Yang itu yang saya rasa ya. Nggak tahu kalau ada teman-teman juga yang sudah coba dengan merasakan semua beda. Tapi pribadi saya itu sama. Terus dari apa lagi ya? Saya rasa itu saja ya. Terus yang enaknya saya itu di pas pemutaran tombol reversible-nya nih, kiri kanannya enak ini. Beda dengan ini agak gimana ya. Kali ini saya rasa lebih enak sedikit. Itu aja. Terus kurangnya itu yang di MLHE hijau lagi. MLHE warna grey ini kurangnya itu di kupingan saja. Itu aja. Oh ya, dari kedua ini tadi teman-teman bisa lihat di video, saya coba bor ya, terus pakai baterai si G-Tools. Yang awalnya saya kira masalahnya pada baterai, saya sudah pakai baterai G-Tools, masih saja saya temukan yang hal sama ya. Saat bor dia mati, pas mau ulang tekan trigger dia tidak mau, jadi harus kita pasang cabut baterai. Nah itu yang awalnya saya pikiran tuh baterainya. Pas pakai baterai G-Tools dia juga mengalami hal yang sama. Jadi kesimpulannya itu ini bukan baterai, ini dari unitnya. Bahkan kedua unitnya ini ya, saya rasa bukan rasa lagi, memang kedua unitnya ada bermasalah, nggak tahu itu apa, tapi saya belum temukan. Bahkan di toko officialnya pun saya cari-cari, informasi nggak ada sama sekali ya. Jika teman-teman tahu silakan tulis di kolom komentar ya, soal MLHE yang baru ini dengan yang warna biru. Oh ya, fun fact-nya yang saya bertanya soal video kemarin soal bunyinya itu, yang saya kirim di YouTube saya juga yang sekitaran 3 menit itu, yang video singkat saja. Saya nanya di MLHE-nya ya, toko officialnya, dan jawabannya saya sudah screenshot, saya akan kirim di sini. Itu tentang balasan dari si adminnya, admin MLHE. Dia bilang normal, jadi saya kurang paham juga normalnya gimana, nggak ada kejelasan lagi dari dia. Oke, itu saja ya. Dari segi tenaga nggak ada beda sama yang warna biru tadi, hanya bedanya di penyekrupan ya. Terus kalau ditanya ini wajib atau worth it untuk dibeli, sebenarnya worth it kalau nggak ada bermasalah di cabut baterainya ya, pasang cabut. Ini menurut saya ini sangat mengganggu, apalagi yang kerjanya sering-sering itu, maksudnya untuk pakai kerja full gitu. Ini tuh cukup mengganggu ya kalau kita harus pasang cabut. Jadi mungkin MLHE kalau nonton video ini, tolong diperbaiki entah ini apanya, soalnya sampai sekarang nggak ada kejelasan. Terus itu pun bukan unit saya saja, saya ketemu teman satu YouTuber juga yang saya lihat videonya sama, mengalami hal yang sama ya. Itu saja ya, kalau bilang worth it, sebenarnya worth it kalau nggak ada masalah si pasang cabut baterainya. Itu aja. Oke, jika teman-teman punya pendapat lain atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Dengan ini saya pamit undur diri. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Sampai ketemu di video saya berikutnya. See you.